Selamat siang, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pria Liman, silakan. Iya, saya mau pesen, ada apa nih? Ada Latte. kopi latte. Ya, latte boleh. Kok Oke. aku mencium aroma-aroma artis terkenal? Wah, masa sih? Kamu tahu Mbak Wit nggak? Mbak Widiawati. Widiawati. Oh, artis yang zaman dulu itu terkenal tuh. Selamat siang Mbak Wit. Bener kan? Kayaknya bener nih. Walaupun pakai masker tidak bisa berbohong. Auranya- Kecantikannya luar auranya biasa beda. abadi. Udah dikutuk jadi orang cantik nih kalau Mbak Wid. Astagfirullah. Tadi apa tadi? Latte? Latte. Kopi Latte siap. Silakan Mbak Wit. Gulanya jauh. Oh, jauh. Sedikit atau nggak ada sama sekali? Terserah aja deh. Ya, Terserah dia aja. Sedikit. Terserah dia aja. Siap. Mbak Wit ini terkenal jaga kesehatan banget. Oh, gitu ya. Iya. Buatin aja ya. Siap, Sip, siap, Mbak Wit. Eh, Kalau Kinos mau ngobrol-ngobrol boleh nggak Mbak Wit? Oh iya, Boleh. Biar Lah. nunggu kopinya dianterin biar Mbak nyaman, Wit. saya kasih ini buit. Ah baik banget kok, gue nggak pernah digituin. Gue nggak pernah digituin. Spesial dong, kan? Kamu khusus ini. Sepertinya justru dia menghina saya, ketahuan tuanya gitu. Oh, ini biar nyaman. Biar Bu. Iya, nyaman. iya, makasih ya. Makasih banyak. Apa makasih kabar banyak. Mbak Wit? Alhamdulillah. 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 Dari dulu kayaknya nggak pernah berubah. Aku tuh ngefans banget sama Mbak Wit loh, dari dulu sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Mamahnya Kinos juga bahkan ngefans sama Mbak Wit. Oh iya? Iya, ntar aku foto bareng ya, Siap. buat dikirim ke Mama. Sehat tapi ya sekeluarga semua Mbak Wit. Alhamdulillah. Jadi pemirsa siapa sih yang nggak tahu Mbak Widiawati? Wih, kalau zaman dulu tuh filmnya bejibun lah. Kalau nyalain TV ganti channel mana? Mbak Wit lagi, Mbak Wit lagi, Mbak Wit lagi. Enggak juga. Oh nggak di TV, di layar lebar. Bukan, maksud Di mana dong? saya tidak terlalu banyak juga. Kalau saya- almarhum, Om. Sama, oh dia lebih sedikit lagi. So aku buka aja Tapi ya. kayaknya terkenal ah. Bukan, iya maksud saya begini. Saya tidak terlalu banyak filmnya. Jadi saya sudah lebih dari 50 tahun di film, lebih ya. Tapi masih belum sampai 100-an gitu belum. Tapi apa yang membuat Mbak Wit waktu itu bener-bener apa ya namanya tuh on the peak aja gitu, top of mind aja. Saya nggak tahu, itu kan Apa karena dulu belum banyak saingan? itu pasti. Belum terlalu ya. Ya, awalnya itu di film Pengantin Remaja itu. Iya, Pengantin Remaja. Gitu, itu film mengenai remaja kan. Ya. Di mana pada waktu itu belum pernah ada film mengenai remaja, cinta remaja lah yang akhirnya mereka jatuh cinta, yang akhirnya sampai mereka menikah dan ya ada ide tragis lah gitu. Jadi Ya. itu film memang diilhami dari love story. Ya. Waktu itu sempet kan Ryan O'Neal sama Ya. si Ellie McGraw ya. Betul. Jadi itu yang membuat almarhum Bim Umboh buat itu gitu loh. Memang hampir sama tapi di Indonesia kan. Itu bisa dibilang pionir waktu itu ya. Film percintaan remaja. Karena juga pada waktu itu masih banyak, bukan banyak, pada waktu itu masih hitam putih gitu loh. Jadi itu film pertama maksudnya yang CinemaScope dibuat color. Otomatis booming lah ya. Sangat booming. Sangat. Bahkan sorry aku potong. Di Thailand itu main 3 bulan. 3 bulan apa? Ya antara itu. Sampai ke Thailand juga waktu Ke itu ya? Thailand, tapi hanya satu bioskop loh, bukan jangan anggap banyak bioskop. Tahun berapa itu Mbak Wit kalau ingat? Itu 70-an 9? dong. 8? Dulu belum. Itu film dibuat akhir 70 ya, mau 71 gitu. 70-71. Tapi sekarang kayak masih muda aja Mbak Wit. Kisah cinta yang abadi, mungkin hanya itulah kalimat yang paling pantas disematkan pada kehidupan rumah tangga Widiawati dan Sopan Sopian. Keduanya dipertemukan dalam film Pengantin Remaja di tahun 1971 dan siapa sangka kedua bintang layar perak tersebut akhirnya benar-benar menjadi sepasang pengantin remaja di tahun 1972. Sejak itu, Widiawati dan Sopan Sopian hampir selalu tampil berdua dalam satu layar. Bahkan sang suami pun kerap menyutradarai film yang dibintangi oleh Widiawati. Kekompakan keduanya juga terlihat ketika sang suami terjun ke dunia politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Widiawati dengan setia selalu mendampingi dan mendukung langkah sang suami. Tapi sayang, kemesraan keduanya terhenti seketika saat sang suami pergi untuk selama-lamanya di tahun 2008.
Kini, walau 14 tahun telah berlalu, sosok Sophan Sophian masih terus mengisi relung hati seorang Widiawati. Ya, sosok sang suami mungkin telah pergi, tapi bagi Widiawati, cinta dan kasih sayang mereka berdua akan tetap kekal abadi. Ngomongin almarhum, udah berapa tahun sih sebenarnya almarhum? Ya, yang pasti kita 10. menikah 72 ya. Terus 2008 Allah mengambil. 2008 berarti udah lama juga ya? 14 tahun yang lalu. Iya, almarhum. 14 tahun loh, luar biasa. By the way, kalau ngomongin film-filmnya Mbak Wid sama Om almarhum gitu ya, kenapa selalu berdua sih mainnya waktu itu? Enggak selalu. Nggak selalu ya, tapi Tidak. banyak memang berdua. Lebih banyak kita diminta memang berdua, buat kita alhamdulillah sekali gitu kan. Ya. Jadi, dua-duanya kita mau, oh ya alhamdulillah, berarti kita kemana-mana ya tetap berdua gitu loh. Berarti bisa dibilang cinlok tuh? Oh ya memang cinlok, dari pengantin remaja itu. Oh, dari situ. Saya nggak kenal sebelumnya. Oke, Nggak kenal. berlanjutlah. Jadi berlanjut dari situ ya memang betul-betul cinta lokasi yang akhirnya ternyata memang ya saya begitu yakin dan memang memang ini bahwa kita lahir jodoh Iya, kematian semua. Silahkan kopinya. Terima kasih aduh, Fauzi. Enaknya kelihatannya nih asik nih. Wih, beneran ini asli nih. Spesial ini. Spesial. Spesial dibuat dengan cinta. Wih, bener banget. Ah. Kebetulan Cinta tadi kita apa berdua nih? lagi ngobrol cinta juga kan, Oh, masalah gitu. Aku langsung kebahagiaan minum, cinta. ah. Iya, silakan silakan. boleh Mbak Win. Tadi lagi ngobrol juga sama Fauzi masalah kebahagiaan pasangan gitu. Sebenarnya rahasianya apa sih, Mbak Win? Serius nih? Gimana? Enak begini. Wah, ngopi. Ngopi, ngobrol pria liman. Iya. Rahasianya supaya Kinos, Fauzi, juga langgeng, saling mencintai, saling menghormati, saling respect satu sama lain seumur hidup. Itu rahasianya apa sih Mbak Wit? Sebetulnya itu bukan rahasia ya. Sekarang kembali kepada kita ini yang menjalani hidup itu. Iya. Maunya seperti apa kalian gitu kan? Tentunya kalau cinta tetap pada pasangan, kalau kita tidak pupuk bagaimana? Saya kira cinta itu tetap harus kita pupuk. Sama seperti tanaman. Dia akan layu kalau tidak disiramin, tidak dipupuki. Sama juga cinta itu harus tetap dipupuk gitu loh. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau kita sudah tua, aduh nggak usah deh ngomong-ngomong cinta. Tidak. Yang kita lakukan ya, saya tidak mengatakan kalian harus begini, tapi yang kita lakukan bahwa almarhum suami itu kalau mau tidur pasti dia cium kening saya, I love you, good night, gitu. Itu udah jadi kebiasaan setiap malam tuh? Setiap malam. Dan kita punya bukan nggak tahu kebiasaan, tapi yang pasti kemanapun kita pergi, katakanlah keluar kota maksudnya yang harus dengan pesawat, nanti dia anterin saya, begitu juga sebaliknya kalau dia ada tugas apa itu, pasti saya jemput, saya antar, sama gitu loh. Oh sweet banget sih Mbak. Ya nggak tahu. Punya driver nih. Iya. Waktu itu nggak ada. Oh, Nggak ada. Kadang-kadang saya ada. Tapi kalau ke mana itu lumayan jauh kan ya. Ya itu memang ada yang antar gitu. Tapi selama waktu itu kan masih lumayan, masih cekatan lah. Kalau Iya, sekarang iya, lebih. Tindakan-tindakan kecil atau perbuatan-perbuatan kecil itu mungkin bisa tergolong tadi memupuk cinta itu ya Mbak Wit. Betul. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengatakan cinta pada pasangan kita. Jadi kadang-kadang tuh kita Bentar. Bilang cinta. Oh ya. Saya kadang-kadang kalau bilang cinta sama istri saya langsung ini, abis ngelakuin salah apa kamu? Digituin Mbak. Enggak, kita nggak bilang cinta sih, kita bilangnya I love you. I love you kan, kalau bukan mengatakan bahwa saya tidak mau berbahasa Indonesia, tidak. Tapi karena itu udah kebiasaan kita, I love you. Jadi kalau ambil apa, thank you, I love you. Love language setiap orang kan beda-beda, setiap pasangan beda-beda gitu. Pasti love you, pasti itu selalu I love you. Oh, kecil ya, padatnya penting kecil, banget jadi kita punya ya nggak tahu ya. Kadang-kadang kalau dengar lagu lagi di rumah, enak nih lagu, yuk dansa berdua kita di kamar. Serius, Mbak? Serius. Jadi bukan dibuat-buat. Jadi kita memang senang aja melakukan itu dan tidak pernah merasa depan anak terus ada anak nggak usah peluk-peluk, enggak, tetap aja. Saya mau banyak sekarang ada dia, kalau saya lagi mau peluk dia saya akan peluk dia, begitu juga sebaliknya. Gak usah malu-malu. Nggak usah malu. Dan yang pasti yang kita lakukan juga itu
setelah ada handphone ya, setelah ada handphone, di mana kita nggak pernah berhenti untuk komunikasi. Jadi dia selalu jangan lupa sampai telepon ya, itu selalu. Kadang-kadang kalau udah bertahun-tahun biasanya udah ngapain sih, udah laporan tuh udah nggak penting. Enggak. Justru itu Ini penting. buat saya ini supaya kita harus saling tahu di manakah dia, di manakah saya, itu perlu Dan juga. itu bentuk cinta ya. Iya, jadi kadang-kadang gue ketemu laki lo kemarin di ini kan, Iya, di iya, restoran iya. ini. Iya, Iya. Iya, saya tahu Saya gitu. tahu, gitu. Jangan tiba-tiba tahu Terus, dia "Oh, dari orang lain gitu. Kok kamu nggak bilang kamu Itu. Tiap malam mau tidur dikecup. Gue coba tuh biasanya. Masa? Pulang kantor atau mungkin habis syuting, cium. Begitu sayang, udah gini. Orang yang menikah Ya. karena cinta semata, maka biasanya akan menjadi petualang. Ya, petualang cinta. Sangat sulit untuk setia. Tapi kalau dia menikah karena Sayang. kebaikan akhlak, ya, kemudian karena pertimbangan agama dan iman, biasanya meskipun sudah lama, dia tidak akan ternodai rasa dalam berumah tangga.